Halo, selamat datang kembali di channel ini, tentunya bersama saya Reza Rizky Maulana. Di video kali ini saya mau nepatin janji saya kalau saya itu mau pasang SSD NVMe ke slot PCI. Nah, barang yang dibutuhkan adalah sebuah expansion card atau adapter ya teman-teman. Yang saya gunakan ini merek Ugreen, yaitu Converter M2 NVMe to PCI 3.0x4 expansion card. Nah, barangnya bisa kalian lihat di hadapan kalian sudah ada ya, boxnya kecil seperti ini. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa kalian untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel ini lebih baik lagi. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Oke teman-teman, jadi rencana awal saya itu membeli sebuah barang ini karena saya ingin memasang sebuah SSD NVMe saya secara permanen di motherboard ya. Nah, jika kalian masih ingat, pada video sebelumnya saya itu membuat sebuah video memasang SSD NVMe ke case eksternal ya teman-teman. Nah, bisa kalian lihat aja videonya di channel saya. Nah, untuk saat ini saya pengen ganti ya teman-teman, yang tadinya eksternal menjadi internal. Saya akan pasang secara permanen SSD NVMe saya di motherboard ASRock B450M Steel Legend. Nah, ini juga bisa kalian implementasikan pada motherboard yang memang tidak memiliki slot SSD NVMe sama sekali. Tapi perlu digarisbawahi, kalian itu harus mengetahui apakah memang si motherboard yang kalian pakai itu support booting dari PCI atau tidak ya teman-teman. Kalau misalkan tidak, kalian akan sia-sia beli barang ini. Oke. Dan di belakang dus ini ada keterangan spesifikasi, yaitu barang ini menggunakan input M2 M key teman-teman ya. Jadi perlu kalian ketahui ini M key bukan B key. Kalau kalian punya SSD yang BK itu nggak bakal support sama sekali pakai barang seperti ini atau adapter ini. Dan untuk outputnya di sini menggunakan PCI 3.0x4 dengan slot yang didukung itu adalah PCI x4, x8 dan x16. Dan untuk spesifikasi SSD yang di support sama barang ini yaitu ukuran 2230, 2242, 2260 dan 2280 M2 NVMe SSD. Ingat ya, NVMe bukan M2 SATA. Kalau kalian punya M2 SATA juga nggak bakal support sama sekali barang ini. Nah, untuk data transfernya up to 32 GB per second dan sistem yang didukung yaitu Windows dan Linux saja. Dengan ukuran bracketnya itu 116,8 x 47 mm dengan panjang panelnya itu 119 mm. Nah, jika kalian berminat atau pengen beli barang ini, untuk link pembelian saya sudah sediakan seperti biasa ada di deskripsi di bawah, tinggal klik saja ya. Untuk harganya ini saya beli dengan harga Rp100.000 pas, itu sudah termasuk dengan ongkir ke daerah saya ya. Kalau ke daerah kalian saya kurang tahu ya, karena mungkin yang nonton ini beda-beda ya, ada yang dari luar Pulau Jawa dan lain-lain. Nah, sekarang kita buka. Di sini di dalamnya terdapat yang pertama ini ada barangnya ya. Ini sebuah adapternya atau expansion cardnya seperti ini, kecil banget ya teman-teman. Bisa kalian lihat ini ukuran tangan saya dengan barang ini. Lalu di dalamnya di sini ada buku panduan atau manual book ya. Di sini ada tata cara pemasangan, bahasa Inggris dan bahasa Cina di sini ya. Ya, seperti ini ya. Oke, kita simpan aja. Lalu di dalamnya di sini ada apa lagi? Oke, di sini ada panel ya, teman-teman. Panelnya warna silver ya, bukan warna hitam. Seperti ini bentuknya. Ini saya sudah ukur barusan sekilas ya, bahwa panel ini support atau pas ya di casing MATX punya saya. Lalu di sini ada obeng sama baut ya, ini dapat secara gratis cuma-cuma. Ya, di dalamnya udah nggak ada apa-apa lagi. Ya, itu saja ya teman-teman yang kita dapatkan dalam box kecil ini.
Dan ini adalah barangnya. Kita akan langsung buka aja, preteli seperti apa sih kalau kita lihat secara langsung. Dan tada, ini dia teman-teman, barangnya seperti ini. Di sini ada seperti solderan untuk IC, tapi di sini nggak ada IC-nya teman-teman ya. Oke, ini mereknya merek Ugreen. Nah, jelas sekali ya di sini teman-teman. Oh ya teman-teman, saya ulangi, kalau meskipun spesifikasi yang dibutuhkan dalam si adaptor ini PCI 3.0, tapi ini support ya teman-teman sama PCI 2.0 sama 1.0. Oke. Dan ini adalah SSD eksternal saya teman-teman ya, yang kemarin di video kemarin. Kalian bisa lihat aja ya di channel saya. Kita akan buka dulu, akan ambil SSD NVMe-nya dan pindahkan ke expansion card. Oke. Oh ya teman-teman, sekedar informasi juga bahwa video ini saya tidak akan percepat karena saya tidak mau mengurangi experience kalian saat menonton video ini, saat pemasangannya ya, agar tidak ada kesalahan atau misalkan kalian yang tidak mengerti tapi terlewat dan akan menyebabkan ya kebingungan. Jadi saya tidak akan percepat video ini. Namun mungkin ada beberapa saja video yang saya percepat, yaitu video yang memang tidak terlalu inti ya, atau tidak terlalu bermanfaat dalam proses pemasangan ini, tapi tidak akan saya potong ya, agar kalian tahu prosesnya itu seperti apa. Ini saya mau buka SSD-nya, ini enggak cukup ya si OB-nya, kita cari yang kecil dulu. Ini bautnya itu bintang 6 ya teman-teman, udah beda lagi, ini bukan bintang 4. Oke, kita sudah dapat yang sesuai dengan ukuran. Kita coba buka, apakah cocok si baut ini sama obengnya. Oke, ternyata pas ya, langsung nyantol dan bisa dibuka. Mantap ya, kita pakai tangan aja. Dan ini dia teman-teman. Oke, kita lepas dulu ringnya ya, takutnya hilang. Oke, ini SSD NVMe-nya. Tada, kita lepas, kita simpan, dan kita pegang SSD-nya. Seperti ini kecil ya. Lalu kita akan coba pasang secara langsung ke expansion card ini. Ini agak sedikit susah ya, masih susah soalnya masih baru. Dan kita akan lepas dulu dudukan. Ini ada dua ya kirinya. Kita akan lepas yang paling ujung atau yang kedua ya, karena ini SSD-nya panjang dan kita membutuhkan yang paling ujung saja. Ini yang tengah kita lepas. Kita akan simpan ring sama bautnya ini mungkin sebagai cadangan ya teman-teman. Apabila baut sama ringnya hilang yang inti, ini cadangannya satu lagi ada ya. Tapi by the way ini sama ring sama bautnya, enggak, ringnya aja, kalau bautnya beda ya sama yang itu, yang case eksternal tadi. Oke, kita langsung pasang aja ini ke expansion card. Ini masih susah teman-teman. Nah, udah terpasang tapi masih belum nyantol ya, belum masuk ke ringnya. Kita lepaskan dulu bautnya. Yap, sudah terlepas. Nah, sekarang kita akan coba kaitkan ring ke SSD NVMe agar jadi kuat ya, kokoh, tidak goyang-goyang. Lalu kita akan baut. Jatuh guys. Oke, kita langsung kencangkan bautnya. Mantap. Oke, seperti ini ya. Pastikan bautnya sudah terpasang dengan kencang ya, tapi jangan terlalu kencang juga, takutnya merusak dudukan. Oke, dan seperti ini ya teman-teman hasilnya.
sekarang kita akan pasang ini. Ini adalah bracketnya. Kita buka dulu, preteli dulu dari plastiknya ini. Oke, sudah preteli. Nah, seperti ini ya. Kita singkirkan dulu ini yang SSD eksternal atau case-nya ya, teman-teman. Singkirkan. Oke, di sini kita ambil bautnya saja ya. Kalau obengnya kita nggak akan pakai karena saya sudah menyediakan obeng yang multifungsi. Kita akan ambil baut yang dipasangkan untuk mengaitkan bracket ke expansion cardnya. Jatuh guys. Oke, kita ambil 2 baut saja ya. Itu ada yang jatuh tadi. Oke, simpan dulu ini. Dan sekarang kita pasang ke sini. Ya. Oke, di sini saya kebingungan teman-teman. Ini pasangnya di atas atau di bawah ya? Oke, kita simpan dulu aja dan kita buka dulu manual booknya teman-teman. Kita lihat dipasangnya di atas atau di bawah ya. Kita cek dulu. Oke, dan teman-teman, ini dipasangnya ternyata di bawahnya ya teman-teman, bukan di atas tapi di bawahnya. Oke, kita simpan lagi manual booknya. Nah, itu dia teman-teman, fungsi manual book adalah seperti ini ya. Apabila kita tidak tahu ya tata cara pemasangannya, kita bisa lihat manual book. Nah, jadi pemasangan yang benar itu seperti ini ya. Untuk posisi bracketnya itu ada di bawah dan posisi bautnya itu di atas ya. Sangat bermanfaat sekali. Oke, kita pasang bautnya satu lagi ya. Saat proses pemasangan ini harus hati-hati ya teman-teman, takutnya tergores atau kena IC yang ada di expansion cardnya ini, bisa jadi rusak ya. Hati-hati sekali. Oke, ini saya memastikan kalau bodi ini sudah kencang dan ya hasilnya seperti ini. Tada, mantap ya teman-teman. Dan sekarang kita akan coba buat pasang langsung ke motherboard, apakah support atau tidak motherboard saya ya. Ini seharusnya support sih, karena saya sudah cek di website resminya kalau motherboard ini cocok buat bootable menggunakan PCI. Di sini saya buka dulu casingnya. By the way, ini casing yang saya gunakan adalah casing Armageddon merek Nimitz M5 kalau nggak salah ya. Kita buka dulu kacanya ya, lakukan dengan hati-hati ya, takutnya kacanya tergores atau pecah. Dan bisa teman-teman lihat di sini. Nah, saya dekatkan dulu. Di sini ada 2 buah slot PCI, jadi saya akan pasang di slot yang kedua ya. Tapi di sini untuk pemasangan yang paling bawah itu terhalang oleh fan. Saya akan lepaskan dulu fannya ya teman-teman, yang ini satu aja. Untuk yang atas itu PCI 3.0 dan yang bawah itu PCI 2.0. Jadi saya akan pasang di slot PCI 2.0 ya. Ini membuktikan apakah memang support atau tidak expansion card ini di motherboard saya, dan apakah memang bisa atau tidak, benar atau tidak si expansion card ini dipasang di PCI 2.0. Kita akan buktikan. Oke, kita akan lepas dulu karena ya di sini terhalang oleh liquid cooling saya teman-teman, jadi kipasnya ini bautnya nggak bisa dilepas. Kita pasang lagi ya. Oke, pasangnya ini sedikit saja dulu, yang penting kencang ya, karena di sini tujuan utama kita adalah mengecek dulu ya apakah berfungsi dengan baik, terbaca atau tidak si SSD ini menggunakan slot PCI. Ya, di sini saya coba buat pasang dulu ini pengunci PCI di belakang casing. Saya coba dorong untuk melepasnya.
ya agak susah ya. Dan sudah terlepas. Sekarang kita akan langsung pasang si adapternya ya. Kita colokkan dulu ke slot PCA 2.0 ya. Oke, di sini saya nggak akan baut dulu ya. Ini untuk bracketnya ke casing. Saya akan coba dulu apakah si SSD ini berfungsi dengan baik atau tidak ya. Ini kipasnya saya nggak akan pasang, jadinya akan dilepas ya, soalnya nggak masuk ini karena ada adapter ini. Kita simpan aja dulu di luar ya. Dan sekarang kita akan coba buat menyalakan ya. Kita matikan dulu bridge-nya, lalu kita nyalakan komputer kita. Dan yang pertama saya akan lakukan adalah masuk dulu ke BIOS. Apakah si SSD ini terdeteksi di BIOS atau tidak ya. Jika sudah terdeteksi, saya akan coba masuk ke Windows. Kita masuk di sini ke menu ini ya, menu exit sini, menu boot. Ya, di sini sudah kebaca ya teman-teman. Lihat di sini ada keterangan vCPRO NVMe 512 GB. Yes, dan pada akhirnya berhasil juga teman-teman ya. Ini dia, bisa kalian lihat sudah terbaca ya, vCPRO NVMe 512 GB ya. Oke, dan perlu kalian catat, mungkin di sini saya nggak akan pasang si SSD ini sebagai bootable ya, karena saya sudah memiliki bootable di SSD NVMe yang ADATA ya. Jadi itu kita belum mengetahui ya apakah memang bisa dipakai booting untuk Windows pakai PCI ini atau tidak ya, itu masih dalam pertanyaan. Dan sekarang kita akan coba buat masuk ke Windows. Kita cek apakah terdeteksi di Windows atau tidak, karena di BIOS sudah jelas terdeteksi ya. Ini saya akan masukkan dulu pin ya. Ya, kita akan langsung coba buka Explore. Kita akan cek di Device Manager. Oh ya, teman-teman, ini bisa dilihat dulu sama kalian. Di sini sudah terdeteksi ya. Di sini sudah kebaca local disk D, ukurannya 512 GB. Dan langsung kita akan coba masuk ke Device Manager. Nah, kita cek di disk manajemennya apakah terbaca. Dan mantap, terbaca teman-teman. Kebacanya nggak full sih, ini cuma 476,92 GB. Dan di Device Manager bisa kalian lihat di sini di disk drive. Nah, di sini ini sudah kebaca ya. Yang pertama ada ADATA sama vCPRO. Nah, bisa kalian lihat untuk yang ADATA ini yang di atas ya, yang XPG itu udah pakai heatsink. Dan satu lagi untuk yang vCPRO itu adalah yang bawah, yang PCI. Nah, ini nih yang vCPRO NVMe. Ini mantap nih teman-teman. Udah terdeteksi ya. Akhirnya yang dinanti-nanti sudah terselesaikan. Mantap. Oke, dan di sini saya akan coba bahas untuk perbandingan dari kedua SSD ini ya, yang pakai slot NVMe langsung di motherboard dengan slot PCI. Saya akan membandingkan kecepatannya, apakah lebih baik SSD NVMe yang dipasang di motherboard atau yang di PCI ya. Bisa teman-teman lihat di sini. Sini saya sudah screenshot ya. Ini saya menggunakan SSD ADATA Toolbox ya. Di drive informasi di sini ada dua pilihan. Yang pertama ada ADATA sama vCPRO. Nah, untuk yang ADATA di sini bisa kalian lihat keterangannya, ini connection speed PCI Gen 3 x 4 ya. Dan untuk vCPRO di sini connection speednya ini Gen 2 x 4 ya. Ini sudah jelas ya. Jadi SSD yang saya pasang itu dipasang pada slot PCI Gen 2 ya, atau generasi 2.0. Dan sekarang di sini saya akan menampilkan screenshot hasil dari benchmark SSD saya ya teman-teman. Yang pertama ini adalah hasil dari SSD ADATA ya teman-teman. Ini hasilnya bisa kalian lihat. Ini untuk read-nya 1025,24 sama write-nya itu 575,23 ya. Ini adalah SIQ 1M. Dan kita akan bandingkan dengan satu lagi. Ini adalah
hasil dari tes SSD menggunakan adapter PCI ya, adapter ini yang saya beli tadi. Untuk threadnya ini lebih besar ya teman-teman dari yang sudah dipasang tadi, yang SSD yang dipasang di motherboard. Nah ini yang PC Pro ini 1633,43 ini untuk threadnya, sama wattnya itu 1469,01. Ini SiK1M Q8T1 ya, yang paling atas. Nah, selain dari itu mungkin perlu kalian garis bawahi juga, bukan berarti kecepatan Gen 2 lebih cepat dari Gen 3 ya. Jadi mungkin ini juga tidak terlepas dari faktor SSD-nya ya, spesifikasi yang dikasih oleh SSD itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian aja video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. So apabila yang masih belum mengerti dalam video ini bisa ditanyakan di kolom komentar, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar kita semua bisa menambah ilmu bersama-sama ya, kita bisa belajar bersama-sama di channel ini. Oke, see you di next video, goodbye.